Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dengan kondisi yang ada pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita mulakan belajar kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pola bilangan ya. Sebentar. Baik, Bapak ini dulu ya, tampilkan dulu whiteboard. Nah, ini whiteboard kalau kalian di komputer kalian, laptop kalian itu pakai Windows 10 yang Windows 10 yang Pro ya, yang 1903 itu ada whiteboard. Jadi kalian bisa gunakan untuk yang suka nulis bisa nulis, yang suka menggambar, ini bisa menggambar ini. Kalau suka menggambar bisa di sini menggambar gitu ya. Tapi pakai pen tablet ya, pakai pen tablet. Jadi pen tabletnya gimana? Bisa beli ya. Kalian belum nice. Ini Bapak dulu beli pen tablet seharga sekitar 500.000 ya. Kalian nabung lah kalau mau ya. Kalian nabung, kalian bisa ini nih menggambar-gambar, motret-motret. Begininya. Anak Pataru suka nih menggambar pakai ini. Kalau di rumah teh, mau menggambar, silahkan ya. Ini bisa dihapus. Pen tablet murah, relatif ya, bukan murah, relatif 500.000. Kalian menabung mungkin sebulan bisa dapat 500.000 ya. Baik anak-anak, kita mulakan ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa dibuka buku paketnya, pola bilangan bab 1. Silakan bisa dibaca ya, dibaca nanti setelah ini ya, di samping lihat video ini kalian bisa baca sendiri pola bilangan bab 1. Nah, untuk kali ini kalian silakan bisa buka halaman 7 ya, halaman 7 di buku paket tentang pola bilangan. Jadi apa sih pola bilangan itu? Jadi pola bilangan adalah ya deretan bilangan yang dia mempunyai pola gitu ya. Nah, dengan pola itu kita bisa menebak nih bilangan apa selanjutnya gitu ya. Atau dengan kita sudah melihat pola bilangan, kita bisa tahu nih rumusnya apa. Jadi di pola bilangan ini kalian tidak akan menghafal rumus. Jadi bukan kalian yang menghafal rumus, bukan, tapi kalian yang akan membuat rumus. Kalian yang akan menentukan rumus polanya apa. Jadi harus menarik. Ya, ini menarik. Menurut Bapak ini menarik. Kenapa? Karena kita yang akan membuat rumusnya. Nah, coba kalian, tapi sebelum ke sana ya, kita akan dari dasar dulu. Coba silakan di situ Bapak akan berikan sebuah gambar. Oh, maaf. Sebentar. Ada gambar. Nah, ini di halaman 7 ya, silakan bisa dibuka. Ini ada sebuah pita dengan bilangan yang ada di sana. 0, 1, 2 sampai 10 ya. Nah, kalau ini maksudnya apa sih pitanya begini? Artinya ini pitanya panjang gitu ya. Karena tidak mungkin digambarkan semuanya, maka dikasih logo begini. Nah, ini pita barisan bilangan ya, 2 warna, ada merah, ada putih. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan 0, 1, 2 terus sampai ya. Nah, kalau bilangan ke 100, maaf, sebentar. Bilangan 100, apakah warnanya? Coba bisa tebak tidak? Pause dulu videonya, kemudian sedang pikirkan kira-kira apa warnanya. Baik, sudah? Nah, kalau kalian perhatikan gitu ya, coba perhatikan. Kalian akan melihat polanya. Merah itu 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Putih itu 1, 3, 5, 7, 9. Ini nanti 11. Jadi kalau begitu bilangan 100 adalah warna merah. Merah ya. Karena apa? Nah, di sini anak-anak. Jadi belajar matematika itu mengajarkan kita ketika melakukan tindakan atau menjawab pertanyaan itu harus ada alasan yang jelas. Ya. Ini tadi contoh. Kenapa bilangan 100 merah? Alasannya apa? Alasan logisnya apa? Nah, kita lihat polanya itu merah
itu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bila ini kan 2, 4, 6, 8, 10 kan bilangan genap ya. Jadi yang bilangan genap itu dia warna merah. Dan 100 itu adalah bilangan genap, maka warna merah. Nah, itu ada alasan. Sama ya. Jadi di kehidupan juga, di kehidupan kita itu, setiap perbuatan kita itu kita harus punya alasan yang jelas. Mau melakukan sesuatu, harus tanya dulu nih, ini alasannya apa nih? Boleh enggak nih melakukan ini? Boleh tidak? Kalau boleh, kenapa boleh? Misal, kita mau makan siomay. Mau makan siomay nih. Boleh nggak makan siomay? Boleh. Kenapa? Halal. Boleh dimakan. Atau misalnya, kalian kemana gitu ya, ke luar negeri ya, yang bukan, yang penduduknya itu kebanyakan bukan muslim, kemudian kalian makan di sebuah restoran, tanya dulu nih, ini makanan boleh nggak saya makan? Kalau jawabannya boleh, kenapa? Kalau jawabannya tidak boleh, kenapa? Harus itu dulu, harus ada alasan dulu yang jelas. Kalau kalian sudah sadar bahwa oh ini jangan makan di sini, kenapa? Karena kehalalannya belum jelas, maka jangan, tinggalkan. Itu ya. Jadi matematika itu mengajarkan setiap perbuatan kita itu harus ada alasan yang jelas. Nah, ini contoh satu ya. Nah, kembali lagi ke matematika. Jadi ini kenapa merah? Karena yang genap itu merah, kemudian yang ganjil itu putih. Nah, maka kalau bilangan 155 warna apa kira-kira? Warna putih. Karena apa? Karena 155 itu adalah ganjil. Nah, sedangkan di sini kalau ganjil dia warnanya putih. Mudah ya? Jadi begitu. Itu pola bilangan. Kemudian contoh selanjutnya, contoh misalnya ini contoh. Ini Bapak ingin membangun kalian ya, bahwa agar punya alasan yang jelas. Melatih kritis kritis kalian. Silakan perhatikan pita ini ya, di buku gambar juga boleh ya, di buku gambar, maaf, di buku paket silakan kalian bisa memperhatikan. Masih di halaman 7. Silakan, ini ada sebuah pita lagi, sama sebuah pita warnanya merah, putih dan biru. Itu merah itu 0, 3, 6 dan seterusnya, putih 1, 4, 7 dan seterusnya. Kemudian yang biru itu 2, 5, 8 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau bilangan 2345 warna apa? Nah, caranya kan kalian bisa saja ya, ini pitanya dipanjangkan, kalian terus membuat, tapi kapan selesainya ya? Ini kan 2345, sangat panjang. Nah, oleh karena itu kalian harus perhatikan polanya seperti apa. Coba kita lihat polanya. Kita lihat polanya ya. Yang merah itu dia dari 0, 3, 6, kemudian sini ada 9 ya, ini 9 dan seterusnya. Kalau putih itu warnanya bilangannya dari 1, 4, 7, kemudian sini ada nanti teks 10 dan seterusnya. Kemudian kalau satu lagi biru ya. Kalau biru itu warnanya dari apa? Bilangnya dari apa? Dari 2, kemudian 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, kalau 2345 kira-kira warna apa? Nah, kalian bisa saja kan ini meneruskan ya, 9, 12, 15 gitu ya, 18, 21 warna merah. Tapi kan apakah sampai ke 2345? Kalau sampai dia warna merah kan? Sama juga kalau 1, 4, 7, 10, apakah sampai ke 2345? Kalau sampai dia berarti putih. 24, 25, 8, 11, apakah akan sampai?
Kalau sampai berarti warna biru. Nah sekarang tapi kalau cara itu dituliskan kan sangat susah ya, panjang. Bagaimana caranya? Maka caranya gimana coba? Gimana coba caranya? Kita lihat 3, 6, 9 ini kan habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 3 atau 3 kali lah ini teh. Polanya ini kan 3 kali ya. Ini kan polanya 3N. Mana? 3N lah ya. N itu apa sih? N itu kalau apa namanya? Ini kan N1, N2, N3, N4 lah ya. 3N kurang 3 boleh lah ya digitukan. 3N aja nggak apa-apa. Kan kali 3 kali 3 kan ya. Nah kalau yang ini 3 kalinya ya ditambah 1 ya kan. Nah, katakanlah ini 0 ya, ini ke N nya 0 ini 0, 1, 2, 3. Kalau yang ini 3N ditambah 2. Jadi kalau 3N kalau habis dibagi 3 maka dia merah. Kalau dibagi 3 bersisa 1 ya kan, maka dia putih. Kalau dibagi 3 bersisa 2 maka dia biru. Nah sekarang 2345 itu sisanya berapa? Nah kita bagi ya. Ini 7, 21 kurangi, turunkan, turun 1 angka, 24 bagi 3 8 kali 3 24. Begini ya cara bagi susun. Kemudian kurangi 0, turunkan 1 angka, 5 bagi 3 1 kali 3 kurangi 3 kurangi 5 2. Ini sisanya. Jadi 2345 dibagi 3 itu bersisa 2. Nah kalau sisanya 2 maka warnanya biru. Jadi dengan kita melihat pola dan kita memahami polanya, maka kita bisa menentukan warna apa sih yang di sana. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kita loncat ke halaman 12. Silakan buka halaman 12. Halaman 12. Halaman 12. Ayo kita berlatih. Ayo kita berlatih 1.1. Ya. Silakan dibuka, di pause dulu videonya, silakan dibuka. Baik, jika sudah, coba kita akan latihan ya. Kita akan latihan ini. Nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 1, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Nah, jadi kita harus bisa nih dari kalimat itu menjadi kalimat matematika yang seperti apa. Sekali lagi silakan baca. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Maksudnya ada bilangan genap 3 nih, ada 3 bilangan genap. Kalau dijumlahkan itu 90. Berapa saja sih angkanya, itu sih maksudnya. Nah sekarang misalkan ya, jadi caranya gimana? Kita misalkan dulu nih. Misalkan bilangan genap pertama itu adalah X ya, ini bilangan genap pertama. Bilangan genap pertama X. Bilangan genap kedua adalah apa kira-kira? Harus ada hubungannya dengan X ya. Jangan bilang Y, jangan. Nanti kalau itu nanti nggak akan ketemu-temu berapa sih X-nya itu. Harus ada hubungannya dengan X. Contohnya, bilangan genap itu kan 2, 4, 6. Itu 3 bilangan genap berurutan. 2, bilangan genap, 4, bilangan genap, 6. 2, setelah 2 kan bilangan genapnya 4 ya. Setelah 4 bilangan genapnya 6. Ini artinya 3 bilangan genap berurutan. Atau misal 10, 12, 14. Ya, ini contoh ya. Bapak tuliskan dulu di sini. Contoh bilangan genap tuh. Sebentar. 2, 4, 6. Ini 3
bilangan genap berurutan, ya. Kalau 2, 6, 10, ini 3 bilangan genap, tapi nggak berurutan. Kenapa? Karena setelah 2 itu ada 4, setelah 6 ada 8 bilangan genapnya. Itu maksudnya. Coba perhatikan. Jadi kalau bilangan genap pertamanya X, maka bilangan genap keduanya apa? Coba lihat di sini. Kalau ini misalnya ini mah, kalau X-nya 2, ini yang selanjutnya itu 4, selanjutnya 6. Lihat polanya. Polanya apa? Polanya dia kalau bilangan berurutan itu, bilangan genap berurutan itu dia nambah 2. Jadi kan nambah 2 ya. Ini nambah 2, ini nambah 2. Maka bilangan genap kedua itulah X tambah 2. Ya kan? Nah, bilangan genap ketiga apa? Tambah 2 dari ini. Tambah 2, ya kan? Tambah 2. Ini bilangan genap pertama, nambah bilangan genap kedua nambah 2, bilangan genap ketiga ya nambah 2 dari bilangan genap kedua. Jadi ini bilangan 1 pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau ini dibuka kurungnya, bilangan genap itu adalah X, ya. X tambah 2 dan X tambah 4. Inilah 3 bilangan genap berurutan. Nah, katanya di situ kalau dijumlahkan, yang jumlahnya ini kalau ditambahkan itu sama dengan 90. Nah, kita pakai aljabar. Aljabar kalian sudah belajar di kelas 7 dengan Bu Ika. Silahkan diingat kembali bagaimana sih aljabar itu. Ya, tinggal jumlahkan. X tambah X tambah X sama dengan 3X. Tambah 2 ya, positif 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 90. Nah, ini cara mengerjakannya. Kemudian istilahnya ya, ini pindah ruas. Sebenarnya salah itu ya, pindah ruas itu. Yang benar adalah yang, nah ini anak-anak, di matematika itu juga diajarkan kita itu harus adil. Harus adil. Ya. Gimana sih adil? Gimana di matematika adil? Contoh nih, untuk ini biar 6-nya hilang, maka harus dikurangi. Maka yang kiri dikurangi 6, yang kanan dikurangi 6. Jadi sama-sama dikurangi 6. Jadi ketika ini dikurangi 6, ini juga dikurangi 6. Itu adil, ya. Jadi orang yang sudah belajar matematika dia harus adil, harus bersikap adil. Jadi 3X tambah 6, ya ganti warna ini aja. Oke, kurangi 6 agar hilang ya, 6-nya agar menjadi 0. Maka yang sebelah kanan juga 90 harus dikurangi 6. Kurangi 6, harus adil. Ya, ini 3X plus 6 kurangi 6 0, tidak usah tulis. 90 kurangi 6 84. Kemudian berapa sih nilai X-nya? Ini kan 3X ya. Jadi berapa sih, kita cari dulu nilai X-nya berapa? X-nya berapa? Nah, gimana caranya agar dapat X? Dibagi. Harus adil juga. Yang kiri dibagi 3, yang kanan juga bagi dengan 3. Begitu anak-anak. Jadi harus adil. Ya, mengajarkan adil. Ini 3X dibagi 3 agar jadi X-nya 1 ya, koefisiennya sama dengan 84 dibagi 3. 3X bagi 3, nah ini kan bukan coret-coret ya, 3 bagi 3 1. Jadi 1X, cukup tuliskan X sama dengan 84 bagi 3. Silakan berapa 84 bagi 3? Boleh pakai bagi kurung ya. 84 bagi 3. 8 bagi 3 2. 2 kali 3 6. Kurangi 8 kurangi 6 2. Jadi ingat ya. Bagi dapat, kalikan, kurangi dulu baru turun 1 angka. 24 bagi 3 8. 8 kali 3 24 0. Berarti 84 bagi 3 sama dengan 28. Jadi X-nya itu 28. Jadi di sini nih.
X-nya 28. Maka bilangan keduanya X-nya 28 tambah 2 sama dengan 30. Yang ini 28 tambah 2, 30 tambah 2, 32. Ya, jadi ini kalau dijumlahkan 90, ini kan bilangan genap berurutan 28, 30, 32. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang silahkan kalian latihan. Ayo kita berlatih. 1.1 nomor 2 sampai nomor 8 ya. Nah, untuk nomor 7 dan 8 itu maksudnya gimana? Untuk nomor 7 dan 8 ya, dapatkah ya? Pertanyaan dapatkah? Kalau tidak dapat, kenapa? Nah, kalau dapat, mana bilangannya? Itu sih maksudnya ya. Dapatkah? Kalau tidak dapat, ya kalau nggak ketemu-temu itu nanti tidak dapat karena tidak ada gitu jawabannya. Kalau tidak dapat, kalau dapat apa bilangannya? Ini ya. Silahkan kalian kerjakan. Ayo kita berlatih 1.1. Boleh kalian bertanya ya, ini karena latihan bukan ulangan ya, bukan penilaian. Boleh bertanya ke Pak Taru, silahkan, ke teman juga silahkan. Tapi ingat, ketika bertanya ke teman bukan nanya jawaban ya, bukan nanya jawaban, tapi nanya cara. Bagaimana sih? Bagaimana? Bukan apa, bukan. Ya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, itu saja untuk hari ini. Nanti dilanjutkan video selanjutnya masih tentang pola bilangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan boleh di video ini silakan tuliskan di kolom komentar ya. Atau bisa bagi anak-anak juara bisa langsung tanya ke Pak Taru atau ke Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.